Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumbernya dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggentarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi, yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi, membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Bunyi tuba seperti ini ya. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak, menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Baiklah, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita. Di dalam mata kita terdapat kornea. Kornea mata kita ini seperti lensa, kamera, atau jendela yang bisa memungkinkan untuk menerima cahaya masuk. Kornea adalah permukaan mata kita yang jernih. Jadi, fungsi kornea ini adalah tempat masuknya cahaya. Iris merupakan struktur mata yang melingkar tipis. Iris dapat memberikan warna pada bola mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil.
Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika yang cahaya masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang, dekatkan pensil ke matamu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Betul sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Inilah fungsi dari lensa mata untuk mengatur fokus cahaya. Sekarang, cahaya berada di retina. Cahaya yang masuk ke retina membentuk bayangan yang terbalik, nyata, dan diperkecil. Retina berfungsi untuk mengatur cahaya menjadi sensor gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf optik yang kemudian dikirimkan ke otak. Setelah cahaya masuk di otak, otak akan mengembalikan gambar kembali dan membuat kita bisa melihatnya. Kalian pasti pernah dengar mata minus, plus, ataupun silinder. Tapi tahu nggak sih apa bedanya? Mata bisa diutamakan seperti kamera. Kalau salah mengatur fokus gambar yang ditangkap kamera, bisa terlihat buram. Nah, kelainan pengaturan fokus cahaya di mata ini disebut kelainan refraksi. Kelainan refraksi mata bisa digolongkan jadi beberapa jenis, rabun jauh atau miopia. Ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tapi jelas melihat benda jarak dekat. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Bisa karena sumbu bola mata yang terlalu lonjong atau karena kornea atau lensa terlalu cembung. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata, lensa biograf atau cekung. Makanya sering juga disebut dengan mata minus. Rabun dekat atau hipermetropia, ciri-cirinya kebalikan dari miopia. Jadi pandangannya akan buram jika melihat benda yang jaraknya dekat, tapi bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Bisa karena sumbu bola mata terlalu pendek atau karena kornea yang terlalu cekung. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa Billon-Vecht atau cembung atau positif. Maka dari itu sering juga disebut sebagai mata plus. Mata silinder atau astigmatisme, ciri-cirinya yaitu pandangan berbayang dan sulit melihat garis lurus, baik saat melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Nah, dengan astigmatisme, kalau disuruh gambar garis lurus, malah bisa jadi miring. Kondisi mata silinder bisa terjadi bersamaan dengan rabun dekat maupun rabun jauh. Kondisi ini terjadi karena ketidakteraturan lengkungan kornea. Astigmatisme bisa diatasi dengan lensa silinder. Juga presbiopia atau sering disebut juga mata tua. Ciri-cirinya dialami usia 45 tahun ke atas. Semakin bertambah usia akan semakin buram. Akan mulai kesulitan membaca tulisan-tulisan kecil misalnya di koran atau sulit baca chat di handphone. Penyebabnya karena proses penuaan yang bikin lensa mata jadi kaku dan sulit mengatur fokus cahaya. Biasanya bisa dikoreksi dengan kacamata lensa baca, atau kalau sebelum usia tua memang sudah punya kelainan refraksi, bisa dikoreksi dengan lensa kombinasi.